Martial Peak 3306. Dalam sekejap, suara hantu meratap dan serigala melolong memenuhi sekeliling. Ketika langit dan bumi menjadi gelap, cahaya berdarah mekar, dan ruang besar itu berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Air darah bergejolak, dan bau darah membubung ke langit. Di lautan darah, monster melayang tanpa batas, dan hantu serta hantu bolak-balik di udara. Suara jiwa yang tersedot tidak ada habisnya, dan mendengarnya membuat orang merasa pusing. Lebih dari selusin Master Kaisar Realm bergabung untuk memanggil 10.000 jiwa spanduk dan spanduk laut darah mereka, menciptakan pemandangan spektakuler. Lautan darah yang tak berujung membentuk ruang independen antara surga dan bumi, dan di dalam ruang ini, Yang Kai terikat untuk ditahan sementara orang-orang dari Netherworld seperti ikan di dalam air. Bahkan jika Yang Kai memiliki 3 kepala dan 6 lengan, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Hati Lan He ada di tenggorokannya. Melihat sekeliling, langit berwarna merah darah dan sosok Yang Kai telah lama menghilang. Bahkan auranya tidak bisa dideteksi. Ketika lautan darah terbentuk, Su Changfeng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan selusin penguasa Kaisar Realm dari Tanah Suci Brahma juga diam-diam menghilang ke lautan darah. Jelas, mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk diam-diam membunuh Yang Kai. Dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi orang-orang dari Tanah Suci Brahma untuk memasuki lautan darah ini sesuka hati. Lautan darah ini adalah roh ilahi yang ditampilkan oleh orang-orang dari Netherworld, jadi jika mereka masuk, mereka pasti akan tertahan dalam beberapa cara, tetapi karena mereka telah bergabung untuk melawan musuh, tidak perlu terlalu khawatir. Orang-orang dari Netherworld secara alami akan menciptakan segala macam kemudahan bagi mereka untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, skala kemenangan dan kekalahan mulai miring. Kali ini, bagaimanapun, benar-benar berbeda dari tes sebelumnya. Meskipun sebelumnya ada 5 orang, itu hanya 5 orang. Sekarang, ada 20-30 Kaisar Realm Masters, banyak di antaranya adalah Kaisar Orde Kedua. Melihat dari kejauhan, Lan He mengepalkan tinjunya dan mengerucutkan bibir merahnya, ekspresi khawatir di wajahnya. Qi Gui, di sisi lain, dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia bisa seperti Yang Kai dalam pertempuran ini, dia bisa mati tanpa penyesalan. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia benar-benar ditangani oleh 2 kekuatan besar, sama sekali tidak ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Raungan marah tiba-tiba datang dari lautan darah, mengguncang alam semesta. Iblis dan monster berani menyinggung kehormatan raja ini. Hancurkan untukku. Dengan suara bel, keinginan untuk menekan langit dan bumi menyapu ke segala arah. Lautan darah yang tak terbatas melonjak dengan gelombang mengerikan, bergulir tanpa henti, dan dengan cepat meleleh seperti kepingan salju di bawah terik matahari. Kabut merah gelap muncul di langit, jelas disebabkan oleh penguapan lautan darah. Pada saat yang sama, jiwa yin tak terbatas yang menimbulkan masalah di lautan darah juga menjadi abu di tengah jeritan yang menyedihkan. Bum bum bum, lonceng gunung dan sungai berdering 9 kali berturut-turut, masing-masing lebih agung dan mendesak daripada yang terakhir. Dengan pusat lautan darah sebagai asalnya, gelombang suara berubah menjadi kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Tang Seng, Qian Xiuying, dan Qi Gui semuanya berubah saat mereka buru-buru menggunakan teknik mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, mereka masih merasa pusing dan gendang telinga mereka berdenging. Bahkan Kaisar Qi pelindung di permukaan tubuh mereka mulai beriak. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi terkejut, mata mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka telah lama mendengar bahwa lonceng gunung dan sungai adalah harta karun kuno yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Baru pada hari ini mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tahu rumor itu benar. Tidak heran Kaisar Agung Yuanding dapat menggunakan ini untuk menembus belenggunya dan mencapai tubuh tertinggi. Mereka tidak tahu asal-usul harta ini, tetapi kekuatan yang bisa ditampilkannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan harta karun kaisar biasa. Jika mereka benar-benar terpengaruh oleh Mountains and Rivers Bell saat bertarung melawan musuh yang memiliki harta karun seperti itu, mereka mungkin akan kehilangan akal di saat berikutnya. Ketika Bell berhenti berdering, suaranya terus menyebar, seolah-olah akan bertahan selama 3 hari. Lautan darah yang tampaknya telah membentuk dunianya sendiri dan tak tertembus seperti benteng, kini compang camping. Tidak diketahui berapa banyak darah merah yang telah menguap, tetapi bahkan warna merah darahnya sedikit meredup. Erangan terdengar saat beberapa sosok mengerikan keluar dari lautan darah. Wajah mereka pucat saat mereka memuntahkan seteguk besar darah. Orang-orang ini jelas merupakan pembudidaya Kaisar Realm dari Netherworld, dan juga penguasa spanduk laut darah. Spanduk laut darah didasarkan pada darah, jadi Yang Kai telah menghancurkan lautan darah dengan satu gerakan. Secara alami, mereka semua menderita tingkat serangan balik tertentu. Ekspresi mereka sangat menarik, dan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa cara menakjubkan yang mereka buat bersama akan dengan mudah dihancurkan oleh Yang Kai, menyebabkan mereka terluka juga. Tanpa keunggulan geografis yang telah mereka ciptakan, orang-orang yang tersisa tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Banyak sosok muncul dari lautan darah yang tipis.
Beberapa dari Netherworld, tetapi bahkan lebih banyak lagi dari Brahma Saintland. Mereka semua tanpa sadar mengepung Yang Kai, jelas ingin menemukan kesempatan untuk menyerang. Namun, orang-orang ini tampaknya tidak berada dalam situasi yang baik saat ini. Semuanya bergoyang, dan ekspresi mereka terus berubah. Meskipun mereka tidak menderita serangan balik apapun dari kehancuran lautan darah, 9 cincin bel pegunungan dan sungai tidak semudah itu untuk bertahan. Bahkan Tang Seng dan yang lainnya, yang berjarak lebih dari 10 km dan tidak sengaja menjadi sasaran, terkejut. Telinga mereka berdenging, dan mata mereka berputar, apalagi mereka yang begitu dekat. Oleh karena itu, pada saat ini, adegan yang sangat lucu muncul. Hampir 20 orang mengepung Yang Kai, tetapi mereka semua bergoyang seolah-olah mereka mabuk. Wajah mereka pucat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menjaga stabilitas mereka. Saat sosok mereka muncul, mata tajam Yang Kai menyapu seperti pisau. Oh tidak, Su Changfeng berteriak ketakutan dan meraung, mundur. Dia mengutuk Fubo di dalam hatinya. Teknik rahasia omong kosong macam apa ini dari Netherworld? Itu sangat lemah sehingga apa yang awalnya merupakan penyergapan sempurna telah menjadi kelemahan terbesar mereka. Namun, dia juga tahu bahwa itu bukanlah teknik rahasia Netherworld yang lemah. Dengan begitu banyak ahli Kaisar Realm bergandengan tangan untuk memanggil spanduk laut darah dan menciptakan lautan darah yang tak terbatas, bahkan dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun jika dia jatuh ke dalamnya. Itu semua karena Yang Kai memiliki harta langka di tangannya. Serangan gelombang suara yang kuat dari lonceng besar tampaknya menjadi musuh dari lautan darah ini, menghancurkannya dalam sekejap mata. Yang Kai tertawa keras, kamu tidak bisa mundur. Kamu akan mati jika datang. Saat hukum ruang angkasa berfluktuasi, bilah sabit berbentuk bulan sabit hitam pekat melesat ke segala arah, mengiris kekosongan, lautan darah yang hancur, dan ke dalam tubuh musuh. Meskipun dunia ini disegel, membuatnya tidak mungkin untuk berteleportasi, di dalam dunia ini, prinsip luar angkasa masih di bawah kendalinya. Suara mendesis terdengar tanpa henti. Saat darah berceceran, para ahli Kaisar Realm mengeluarkan erangan dan teriakan teredam seolah-olah mereka disambar petir. The Moon Blades benar-benar tak terkalahkan. Tidak masalah jika seseorang adalah alam Kaisar Orde Pertama atau Kaisar Orde Kedua. Kaisar Qi, yang melindunginya, seperti selembar kertas di depan pedang bulan, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Saat pedang bulan menyerang, setiap orang yang diserang memiliki luka berbentuk bulan sabit di tubuh mereka. Lukanya kosong, dan daging yang seharusnya ada di sana benar-benar ditelan oleh kekosongan. Di langit, para ahli Kaisar Realm jatuh seperti pangsit ke dalam panci. Mayat mereka jatuh ke tanah satu demi satu, daging dan darah mereka berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin ahli Kaisar Realm telah meninggal. Dalam radius 300 meter di sekitar Yang Kai, semua orang dikelilingi oleh musuh. Gudong, suara tegukan yang jelas terdengar. Tang Seng menoleh dengan susah payah dan menemukan bahwa suara itu dibuat oleh Qi Gui. Pada saat ini, jakunnya masih bergulir. Qi Gui, yang selalu melanggar hukum dan arogan di wilayah timur, sekarang membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah ingin menggalinya dan melemparkannya ke medan perang untuk melihat lebih dekat. Tang Seng ingin tertawa ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak bisa karena, lebih dari selusin ahli Kaisar Realm telah meninggal di depannya. Itu lebih dari selusin ahli Kaisar Realm, bukan selusin babi. Persis seperti itu, dipotong seperti batang jerami yang layu. Dia memahami suasana hati Qi Gui dengan sangat baik saat ini karena dia merasakan hal yang sama. Melihat Qian Xiuying di sebelahnya, dia juga sangat terkejut, kaget, dan gemetar. Ketika dia bertemu Yang Kai sebelumnya, Tang Seng berpikir bahwa dia sopan, anggun, tampan, dan tahu kapan harus maju dan mundur. Dia adalah orang yang baik. Jika bukan karena kejadian ini, dia akan sangat senang berteman dengan Yang Kai. Tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah sepenuhnya salah menilai dirinya. Orang ini membantai para ahli Kaisar Realm seperti angin musim gugur menyapu daun-daun jatuh tanpa mengedipkan mata. Dengan kata lain, jika dia bertemu dan mengobrol dengannya, bukankah itu perjalanan ke gerbang neraka? Memikirkan hal ini, Tang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Siapa yang telah membunuh lebih dari selusin ahli Kaisar Realm sekaligus? Prestasi yang luar biasa, siapa yang pernah melakukannya? Tang Seng mencari melalui ingatan di benaknya dan menemukan bahwa di dunia sekarang ini, hanya ada satu. Jika dia menghitung 5 yang telah dibunuh Yang Kai satu persatu, maka dalam waktu singkat ini, jumlah ahli Kaisar Realm yang telah meninggal di tangan Yang Kai hampir 20. Berapa banyak orang yang datang dari 2 sekte teratas? Hanya ada 30 atau lebih, dan lebih dari setengahnya telah meninggal. Apakah kedua kekuatan itu menang atau kalah dalam pertempuran ini? Mereka sudah kalah karena kerugian mereka begitu besar sehingga hampir tak tertahankan. Pakar Emperor Realm bukanlah kubis yang bisa ditemukan di mana-mana. Bahkan di pasukan teratas, tidak mudah untuk mengolah seorang ahli Kaisar Realm. Sekarang setelah mereka meninggal, Fubo dan Su Changfeng seharusnya sangat tertekan, bukan? Melirik keduanya,
Tang Seng menemukan bahwa mereka memang tertekan, sangat tertekan hingga hampir meneteskan darah. Su Changfeng, yang selalu tetap tenang bahkan jika sebuah gunung runtuh di wajahnya, sekarang memiliki ekspresi ganas dan menakutkan. Tak perlu dikatakan, Fu Bo bahkan lebih. Cara dia menggertakkan giginya seolah-olah dia sedang meminum darah Yang Kai, memakan daging Yang Kai, dan menggerogoti tulang Yang Kai. Setelah pertempuran ini, dua sekte teratas kemungkinan besar akan mengalami penurunan yang menghancurkan, dan akan membutuhkan setidaknya 500 tahun bagi mereka untuk memulihkan Yuan Qi mereka. Fu Bo dan Su Changfeng jelas menyadari hal ini, dan penuh dengan kepahitan. Mereka telah makan sekeranjang Coctis Chinensis. Awalnya, mereka datang untuk membalas dendam, tetapi pada akhirnya, sebelum keluhan lama diselesaikan, permusuhan baru telah ditambahkan, dan begitu banyak orang telah meninggal. Bahkan jika mereka benar-benar bisa membalas dendam, apa yang bisa mereka lakukan? Orang mati tidak dapat dihidupkan kembali, dan kehilangan dua kekuatan besar tidak dapat diganti. Membantai Kaisar Realem Master sendirian, dan dia hanya Master Realem Kaisar Orde kedua. Apakah dia manusia?